السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. إخواني في الدين أكرمني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz dan kita sampai pada penjelasan dari Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah atau penyelenggaraan jenazah. Tepatnya kita akan masuk pada halaman 168 dari kitab, yaitu ma yuharramu ala aqaribil mayyit, apa-apa yang diharamkan kepada kerabat atau apa-apa yang diharamkan bagi kerabat mayit, bagi anggota keluarga dari si mayit. Jadi kalau begitu dia merupakan perkara-perkara yang keempat dari uraian Syekh Abdul Aziz bin Badawi seputar penyelenggaraan jenazah. Perkara pertama adalah tentang apa-apa yang mayundabu li ahli mayyit, apa-apa yang disunnahkan bagi kerabat jenazah, ya. Ada 5 dahulu kita sebutkan, ya. Mulai dari menutup matanya, mendoakan baginya, kemudian ghitauhu bi thawbin yastur jami'at badani, menutupi dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian yang keempat, mubadarah atau al-isti'jal fi tajhizihi, bersegera untuk menyiapkannya dan mengantarnya ke kuburan. Dan yang kelima adalah bersegera untuk menunaikan apa yang menjadi utang si mayit, meskipun harta yang diwariskannya habis terpakai untuk menutupi utang tersebut, ya. Itu 5 perkara yang disunnahkan. Setelah itu diuraikan tentang perkara-perkara. Perkara yang kedua adalah perkara yang dibolehkan, ma yajuzu lil hadirin, apa yang dibolehkan bagi orang yang hadir ketika si mayit meninggal. Ada 3, ya. Pertama adalah membuka wajahnya yang ditutupi kain tadi, kemudian menciumnya, dan yang ketiga dibolehkan menangis asalkan tidak lebih dari 3 hari, ya. Itu perkara yang kedua. Setelah itu perkara yang ketiga adalah apa-apa yang diwajibkan, ma yajibu ala aqaribil mayyit, apa-apa yang diwajibkan bagi kerabat si mayit. Dan yang diwajibkan ada 2 intinya. Apa itu? Sahrun? Sabar dan ridha akan takdir Allah. Dan yang kedua, istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Itu wajib bagi kerabat si mayit, ya. Nah, pembahasan yang keempat yang akan kita bahas adalah apa-apa yang diharamkan terhadap kerabat si mayit. Apa-apa yang diharamkan terhadap kerabat si mayit. Ini perkara yang keempat yang kita bahas, ya. Ma yuharramu ala qaribil mayyit, apa-apa yang diharamkan kepada atau atas kerabat si mayit, ya. Perkara yang pertama adalah an-niyahah, meratap, ya. Dan keterangan tentang haramnya meratap ini sangat banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh membawakan di antaranya adalah hadis Abi Malik Al-Asy'ari. Hadis Abi Malik Al-Asy'ari, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un min ummati min umuri al-jahiliyyah la yatrukunahunna. 4 perkara pada umatku. Arba'un fi ummati, 4 perkara pada umatku. Min amril jahiliyah atau min umuril jahiliyah, dari perkara jahiliyah, la yatrukuhunna, yang tidaklah umatku akan meninggalkannya. 4 perkara dari perkara jahiliyah, ya. Dan telah kita ingatkan dahulu bahwa
suatu amalan jika dinisbahkan kepada zaman jahiliyah berarti dia apa? Terlarang. Berarti dia maksiat, dosa, ya. Jika dikatakan itu adalah perkara jahiliyah. Seperti dalam ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Seperti juga dalam surah apa? Ya, hamiyatul jahiliyah Al-Fath, ya. Maka itu menunjukkan perkara tersebut dilarang, hamiyah, asabiyah, fanatisme karena golongan, kelompok atau suku, ya. Demikian pula bersolek dengan solek jahiliyah, ya. Maka kalau begitu perkara tersebut haram, ya. Demikian pula di sini. Kata Nabi, arbaun fi ummati, 4 perkara pada umatku. Min umuril jahiliyah, dari perkara jahiliyah la yatrukuhunna, dari yang lain la yada'uhunna, ya, tidak mereka tinggalkan. Al-awwal, yang pertama kata Nabi, al-fakhru bil ansab, al-fakhru bil ahsab, wa ta'nu bil ansab, al-ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Kata Nabi, yang pertama adalah al-fakhru bil ansab, yaitu membanggakan nasab, keturunan. Yang kedua at-ta'nu bil ahsab, atau al-fakhru bil ahsab, Yang pertama al-fakhru bil ahsab, membanggakan kedudukan. Yang kedua at-ta'nu bil ansab, menuduh atau mengejek, mencela keturunan. Wal istisqa'u bin nujum, kemudian mengatakan hujan turun karena bintang ini, karena bintang itu. Mutirna binau'il kada wa kada, ini hujan karena sudah, atau karena bintang ini bintang itu, ya. Istisqa bin nujum, meminta hujan dengan bintang. Dan yang terakhir an-niyahah, yang keempat an-niyahah. Wa qala, dan Nabi bersabda, wan naihatu an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Kemudian Nabi bersabda bahwa an-naihah, wanita yang meratap, Tayyib, disebutkan di sini wanita. Walaupun kita tahu bahwa meratap pun juga ada pada laki-laki, dan bahwa meratap itu terlarang meskipun dari laki-laki. An-niyahah, ya. Tetapi Nabi menyebutkan an-naihah dalam bentuk muannats, wanita yang meratap. Mengapa? Karena kebanyakan yang mudah tersentuh perasaan, terlarut dalam kesedihan, hingga kemudian terseret dalam ratapan adalah siapa? Para wanita. Kebanyakan dari mereka adalah wanita, ya. Walaupun itu bukan berarti bahwa hanya wanita yang diancam dengan ancaman ini. Tidak, ya. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratap, jika dia tidak tobat sebelum wafatnya, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, akan ditegakkan pada hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dan padanya ada sirbal, itu pakaian, sirbal, kamis, ya. Min qatiran, dari ter, aspal. Wa dir'un min jarab, dir'un juga baju panjang, ya, dir'un pasangannya izar, ya. Baju panjang, baju kurung, ya. Wa dir'un min jarabin, dan baju dari jarab. Jarab apa? Kudis, gatal. Jarab, ya. Ajrab itu hewan yang kena penyakit gatal. Artinya bahwa gatal itu akan meliputi seluruh tubuhnya, ya. Gatal itu akan meliputi seluruh tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara gatal ini pun adalah satu bentuk cobaan dan ujian pada seseorang, dan boleh jadi juga merupakan bentuk adab. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dan bahwasanya orang yang melaksanakan bentuk niyahah ini, meratap ini, diancam dengan 2 bentuk siksa. Yang pertama baju dari aspal, dan yang kedua baju dari penyakit gatal itu tadi, ya. Yang gatal yang meliputi seluruh tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalik, ya.
Hadisnya sahih riwayat Muslim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Saya kira jelas tentang masalah niyah ya. Di antaranya hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an niyah. Rasulullah melarang dari bentuk niyah meratap. Ya. Bahkan lebih berbahaya lagi ketika dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari hadis Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi." Bahwa sesungguhnya si mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Dibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya kepadanya. Tentu saja tangisan yang dimaksud bukanlah tangisan yang seperti disebutkan dalam hadis Ja'far bin, atau dalam hadis kejadian dalam kisahnya Ja'far bin Abdul Muttalib ketika Nabi mengizinkan keluarga Ja'far untuk menangisi kematian Ja'far tiga hari, dan pada hari ketiga Nabi mengatakan la tabkun ba'dal yaum, ya, tidak boleh kalian menangis lagi setelah hari ini, ya. Ini bukan itu yang dimaksud, yang diancam ini. Yang diancam dengan siksaan bagi mayit yang ditangisi oleh keluarganya ditafsirkan atau dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa apa, innal mayita la yu'adzabu bima niha alaihi. Sesungguhnya si mayit itu akan disiksa dengan apa yang ia diratapi atasnya, bima niha alaihi. Maka menunjukkan bahwa dia adalah bentuk niyah. Menangis yang dilarang adalah menangis dalam bentuk ratapan, ya, yaitu syiddatul haul, ya, yaitu apa, tangis yang histeris, ya, yang disertai dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidaksabaran akan takdir Allah, ketidakridhaan akan apa yang terjadi dari musibah, ya. Baik. Jadi kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, demikian pula Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan maksud dari hadis si mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Sudah pernah kita singgung kalau tidak salah, itu bahwa tangisan yang dimaksud adalah meratap, kemudian bahwa mayit yang disiksa adalah mayit yang tidak mewasiatkan keluarganya untuk tidak meratap, padahal keluarganya sudah terbiasa dengan bentuk ratapan, ya, dan dia tidak melarangnya, ya. Atau bahwa yang disiksa adalah mayit yang justru berwasiat kepada kerabatnya, jika saya wafat nanti buatlah acara begini dan begitu, dan panggillah para wanita untuk menangis dan berteriak menjerit-jerit, serius, ya. Karena adalah dahulu ada orang-orang sewaan yang disewa khusus untuk menjerit-jerit, ya, untuk menangis, ya, selama berhari-hari, ya. Semakin banyak yang menangisi, semakin dianggap dia adalah orang yang baik, yang soleh, sehingga berpisah dengannya merupakan bentuk kesedihan yang sangat, ya. Ingat, maka orang ini yang dimaksud dengan hadis tersebut, yang tidak mengingatkan keluarganya untuk meninggalkan perkara meratap untuk dirinya, padahal ratapan adalah kebiasaan dalam keluarganya atau kebiasaan dalam masyarakatnya. Dan yang kedua, yang justru berwasiat agar diratapi, ya. Adapun yang telah mengingatkan keluarganya tetapi masih diratapi, atau bahwa sama sekali dia tidak pernah berwasiat dan kemudian keluarganya pun bukanlah kebiasaan mereka seperti itu, ya, hanya kemudian karena ada provokasi, ya, ada yang bilang kamu itu masa harta warisan begitu banyak tidak dibuat acara seperti ini seperti itu, ya? Kamu hanya mau cari warisannya saja. Maka akhirnya karena tidak enak dengan perkataan tetangga, dia buat acara ratapan seperti itu. Maka ini orang yang seperti ini, si mayitnya tidak disiksa. Kenapa? Karena apa yang timbul dari ratapan terjadi di luar kemampuannya. Dan disinilah
diterapkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, alla taziru waziratun wizra ukhra, ya. Tidaklah taziru waziratun, tidaklah berdosa orang yang berdosa dengan menanggung dosa orang yang lainnya, tidak ada, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ya. Ini perkara pertama, an-niyahah. Perkara yang kedua dan ketiga, dia bentuk dari niyahah. Bentuk dari niyahah, ya. Apa itu? Darbul khudud wa syaqqul juyub. Wa syaqqul juyub, ya. Darbul khudud, khudud jamu khat, yaitu pipi. Ya. Dan juyub adalah fathatul jaib atau fathatul ats-tsawb. Ya, bagian yang terbuka dari pakaian, ini jaib, ya. Bukan kantong sebenarnya, ya. Bukan, tapi dia adalah ini. Tempat keluarnya namanya jaib, syaqqul juyub. Itu apa? Adalah kebiasaan jahiliyah, jika ada yang meninggal maka mereka memukul pipi. Ya wailahu, ya wailahu, duhai kasihan, ya. Kemudian setelah itu juga atau kadang merobek-robek baju, ya, itu jaib, syaqqul juyub, syaqqul juyub, ya. Dan ini pun terlarang. Kenapa? Dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahih Bukhari Muslim, di mana Nabi bersabda, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'awa al-jahiliyah." Bukanlah dari golongan kami man latama al-khudud atau man daraba al-khudud, dan yang lain. Bukanlah dari golongan kami orang yang memukul pipinya, wa syaqqa al-juyub, dan merobek bajunya, wada'a, dan berdoa bid'awal jahiliyah, dengan doa jahiliyah, atau berseru dengan seruan jahiliyah. Baik, ya. Hadisnya tegas tentang larangan. Jadi dakwah jahiliyah ini ada dua maksud, ya, ada dua makna. Dakwah jahiliyah dalam arti bahwa dia adalah doa jahiliyah, ya, yaitu perkataan seseorang dalam bentuk doa yang dia adalah doa jahiliyah, ya. Doa yang ada padanya bentuk tahassur, ya, keputusasaan akan takdir Allah, ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya, ya. Dan yang kedua adalah seruan jahiliyah, yaitu asabiyah, fanatisme, ya. Baik. Kemudian yang keempat, yang terlarang, yang diharamkan adalah halqus sya'ri. Halqus sya'ri, yaitu menggundul rambut. Menggundul rambut, ya. Adapun dalilnya adalah hadis muttafaq alaihi dari hadis Abi Burdah al-Aslami. Abi Burdah bin Abi Musa qala, dari Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari qala, waja'a Abu Musa waj'an faghashiya alaihi wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi fasahat imra'atun min ahlihi falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an. Dari Abu Burdah bin Abi Musa, ia bercerita tentang kejadian ketika akan wafatnya Abi Musa al-Ash'ari. Kata beliau, waja'a Abu Musa al-Ash'ari waj'an. Abu Musa mengalami sakit yang keras, faghashiya alaihi, hingga dia pingsan, ughmi alaihi, ghashiya alaihi, ya, sampai dia tidak sadarkan diri. Wa ra'suhu fi hijri ahlihi, sedangkan imra'atan min ahlihi, sedangkan kepalanya berada di hijr, pangkuan salah seorang di antara istrinya atau di antara keluarganya. Fasad imra'atun min ahli, maka tiba-tiba seorang di antara istrinya menjerit, fasahat, ya, ketika melihat keadaan Abu Musa yang disangka telah wafat. Falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an, maka Abu Musa tidak mampu membalas atau menjawab, artinya menegur maksudnya, ya, menegur wanita tersebut sedikit pun. Maka tatkala beliau sadar siuman, qala, ia berkata,
ana bari'um mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqati. Aku berlepas diri, kata beliau, dari apa yang Rasulullah berlepas diri darinya. Sesungguhnya Nabi berlepas diri dari saliqah. Saliqah itu wanita yang berteriak. Yang berteriak, yang menangis dengan teriakan histeris, ya, saliqah. Wal haliqah, dan wanita yang mencukur rambutnya. Wasyaqah, dan wanita yang merobek bajunya, ya. Ini semua adalah bentuk tahassur, bentuk menyesali takdir, dan bentuk meratap yang terlarang, ya. Apa tadi? Saliqah, wanita yang menangis dengan tangisan yang histeris, allati tabki bukaan syadida, ya. Dan yang kedua al-haliqah, yang mencukur rambutnya, dan yang ketiga asyaqah. Baik. Dan tentu saja bentuk berlepas diri dari sesuatu yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dia adalah suatu bentuk perkara dosa besar. Suatu bentuk perkara dosa besar. Ya, wallahu a'lam bissawab. Yang kelima, nashrus sya'ri, yaitu menggerai rambut. Nashru artinya menyebarkan, artinya membiarkan rambut tidak terurus dan tergerai. Ya. Ini juga adalah bentuk dari bentuk ratapan yang dilarang dan diharamkan. Dasarnya adalah hadis wanita yang dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis imra'atin minal mubaya'at qalat, karena hadis seorang wanita di antara wanita yang dibaiat oleh Nabi, qalat, ia berkata, kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'rufi alladhi akhadha alaina an la na'siyahu fihi, adalah di antara apa yang diambil oleh Nabi dari kami, yang diambil perjanjian oleh Nabi dari kami, ya, fil ma'ruf, dalam perkara ma'ruf, alladhi akhadha alaina an la na'siyahu fihi, yang beliau mengambil perjanjian dari kami bahwa kami tidak akan durhaka kepada beliau. Apa yang ada dalam surah Al-Mumtahanah, ya, ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, idza ja'akum mu'minat yubayyinna ta'ala an yushrikna billahi syai'an wa la yusrikna wa la yazina wa la ya'tina bi buhtanin wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah. Ya, jadi perintah kepada Nabi, jika datang para wanita yang akan bayar padamu untuk tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak datang dengan kedustaan yang mereka buat di antara kaki dan tangan mereka, dan tidak membunuh anak-anak mereka, fabayyihunna, maka wala ya'sinaka bil ma'ruf, dan mereka tidak mendurhakai engkau dalam perkara ma'ruf, tidak mendurhakai engkau dalam perkara ma'ruf. Nah, ini di sini, ya. Jadi Nabi mengambil persaksian atau mengambil sumpah di antara para wanita, baiat, janji setia, dan itu dalam perkara ma'ruf yang Nabi melarang, dan mengambil sumpah agar mereka tidak durhaka kepada beliau dalam perkara itu. Di antara yang diambil sumpah setianya adalah, di antara poin-poin sumpahnya, perkara-perkara sumpahnya adalah apa? Wa an la nukhammisa wajhan wa la nukhammisa wajhan wa la nad'u biwailin wa la nashqa jayban wa la nanshura sya'ran, yaitu agar kami tidak nukhammish. Takhmish artinya mencakar atau memukul, sama saja, ya. Tidak memukul wajah, yaitu latmul khudud atau darbul khudud, memukul pipi, ya. Dan dia mencakup segala bentuk memukul wajah, ya, baik dengan menempeleng, latmun atau darb, atau mukul, atau takhmish,
ya. Wala nad'u biwailin, dan tidak boleh berdoa dengan wail, celaka. Perkataan orang, waduh celaka mak saya, mati nih suamiku misalnya, ya. Maka itu doa bil wail, tidak boleh. Kenapa? Telah berlalu keterangan ketika Nabi mengatakan, fa inna al malaika tu'minuna ma taqulun, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kita ucapkan, ya kan? Ya. Adapun kematian seseorang itu bukan pertanda kecelakaan bagi orang lain, ya kan? Tidak. Dia adalah takdir yang ditakdirkan Allah, wa kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap jiwa pasti akan mati, ya. Tetapi ketika dia mengatakan aduh celaka, wail, alwail li fulan, wail li, dan sebagainya, maka dia khawatirkan akan terkabulkan apa yang diucapkannya karena aminnya para malaikat. Akhirnya kecelakaan menimpa dia, ya. Maka tidak boleh ad-du'a bil wail wala nad'u bil wailin, dan agar kita tidak berdoa dengan kecelakaan. Wala nasyuqqu jaiban, tidak merobek baju. Wala nansyuru sya'ran, dan tidak membiarkan menggerai rambut, menggerai rambut, ya. Hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Baik, sekali lagi kita ingatkan ikhwan fillah, pada poin yang keempat tadi, ya, saliqah, haliqah, wasyaqah, lihat dia bentuk muannas, ya, bentuk muannas, perempuan. Juga pada perkara yang kelima ini, Ibu Nabi mengambil baiat dari para wanita, ya. Ingat, ini bukan berarti bahwa larangan perkara-perkara ini, ya, hanya berlaku bagi para wanita, tidak, ya. Bahwa dia terlarang bagi bentuk apa saja pun yang dia adalah bentuk meratap, ya, baik dilakukan oleh para wanita maupun juga oleh laki-laki, baik oleh orang dewasa maupun bagi anak-anak, ya. Misalnya ada ibu yang karena kematian anaknya, maka semua anaknya digundul, misalnya, ya. Maka ini tidak, ya. Dia adalah bentuk ratapan. Wallahu a'lamu bishawab, ya. Selain kalau karena ada kutunya sehingga digundul, ya. Baik. Ini perkara yang keempat, dan saya kira jelas, ya. Perkara yang keempat intinya ada 5 perkara yang diharamkan: an-niyahah, kemudian memukul pipi, merobek baju, kemudian menggundul rambut, dan yang kelima membiarkan rambut acak-acakan, mencur, ya, dibiarkan tergerai, tidak terurus, ya, tidak boleh. Baik, perkara yang kelima di antara pokok-pokok yang disebutkan oleh Syekh adalah ma yajibu lil mayyit, apa-apa yang diwajibkan terhadap jenazah atau bagi jenazah, ya. Jadi semua perkara yang sebelumnya tadi adalah apa yang diharamkan, apa yang disunnahkan, dan apa yang diwajibkan bagi kerabat si mayit. Adapun perkara ini tidak disebutkan kerabat, ya, karena apa yang menjadi kewajiban terhadap si mayit ini hukumnya fardu kifayah. Jadi bukan hanya untuk kerabat si mayit, ya. Bahwa seandainya kerabat si mayit tidak melaksanakan mereka, tidak menyelenggarakan jenazah, maka wajib bagi kaum muslimin yang ada di antara mereka, di kampung mereka, untuk menyelenggarakan jenazah tersebut. Menyelenggarakan jenazah tersebut itu hukumnya fardu kifayah. Karena itu Syekh tidak menyebutkan di sini dia adalah perkara yang diwajibkan kepada kerabat, tidak. Dia adalah hanyalah apa? Ma yajibu lil mayyit, apa yang diwajibkan kepada si mayyit atau untuk si mayyit, ya. Diwajibkan lil mayyit, diwajibkan kepada si mayyit. Ingat, ini bukan berarti bahwa mayitnya mukallaf, bahwa mayitnya terbebani tanggung jawab, bukan, ya. Kewajiban itu berlaku kepada kaum muslimin secara umum, ya, bahwa si mayit wajib, karena dia mayit, seorang muslim, wajib untuk dilakukan baginya perkara-perkara yang berikut ini. Dan perkara tersebut ada 4. Ada 4. Yang pertama,
Kata Syekh, wa yajibu lil mayyiti ala man hadarahu min ahlihi aw ghairihim arba'atu umurin, dan diwajibkan bagi si mayit terhadap orang-orang yang hadir dari kerabatnya atau yang lainnya dari kaum muslimin. Jadi kewajiban itu pada mereka, bukan kepada si mayit. Tapi kaitannya karena adanya mayit muslim itu, maka dia wajib. 4 perkara, arba'atu umurin. Yang pertama ghusluhu, memandikan, wa takfinuhu, mengkafaninya, wa as-salatu alaihi, dan mensolatkannya, wa tadfinuhu, dan menguburkannya. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, mensolatkan. Dan keempat, menguburkan. Baik, ini hukum asal ya. Nah, mungkin terjadi sebagian di antara jenazah jatuh darinya kewajiban-kewajiban tertentu. Seperti gugurnya kewajiban memandikan dan mengkafani dari orang yang meninggal dalam keadaan berihram, ya, atau dalam keadaan mati syahid, ya. Maka mereka tidak dikafani, dikuburkan dengan bajunya, dan juga tidak dimandikan, karena darahnya akan tetap mengeluarkan bau kesturi ketika dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, ya kan? Juga bahwa solatnya, ya, maka boleh tidak disolati bagi syahid, orang yang mati syahid, atau bagi anak kecil yang belum balik. Boleh disolatkan, boleh tidak disolatkan. Bukanlah kewajiban mensolatkannya, ya. Nah, itu yang dikecualikan, ya. Adapun selain itu, maka hukum asalnya adalah diwajibkan memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Tetapi ada kewajiban yang itu berlaku untuk semua jenazah. Apa itu? Ya, menguburkan. Ya, oleh karena itu, ya, tentunya kita sangat menyayangkan, ya kan? Dan ikut prihatin dengan apa yang terjadi di Aceh, karena masih banyaknya jenazah yang belum dikuburkan, ya, karena hukum, boleh dibakar, nah, itu busdur, ya. Kalau Rasulullah melarang dan mengatakan la yu'adzabu bin nari illa rabbun nar, ya. Ya. Dia tidak boleh dibakar, dia harus diangkat, dikuburkan, ya. Itu yang benar, ya. Dan tidak boleh dibakar. Kalau dia bilang tapi kan dia sudah meninggal, dibakar atau dikuburkan tidak ada bedanya, bahkan mungkin lebih baik dibakar, lebih aman, lebih musnah penyakitnya dan sebagainya. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya justru Ibnu Abbas mengingkari perbuatan Ali bin Abi Thalib yang membakar kelompok Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba, yang menjadikan Ali sebagai ilah dan sujud kepada Ali. Maka Nabi memerintahkan Kimbar, panglima perangnya, untuk menangkap mereka dan kemudian membunuh mereka. Dan setelah terbunuh, Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Maka Ibnu Abbas menegur dan mengatakan, sampaikan kepada Ali, seandainya ia bertemu denganku, tidak dia akan melakukannya. Maka diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwa Ali bin Abi Thalib rujuk dan menyesal dengan perbuatannya membakar jenazah dari orang-orang Sabaiyah itu tadi. Ini sudah mati, bukan ketika masih hidup dibakar, enggak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan di antara dalil yang dipakai oleh Ibnu Abbas adalah hadis Nabi, la yu'adzabu bin nari illa rabbun nar. Tidaklah menyiksa dengan api kecuali pemilik api, itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Jam berapa Isya? Katanya? Ada pertanyaan? Ya. Kalau jasadnya hancur, maka kalian tidak memungkinkan untuk dimandikan, ya. Maka untuk keadaan seperti ini sah, boleh. Sebab kalau dimandikan susahnya luar biasa, ya. Dan boleh jadi tidak ada yang tega memandikannya, ya. Kalau ada yang memandikan 1 tahun tidak bisa makan daging, ya, bukan main, ya. Tapi ya bagaimanapun keadaan ini berlaku keadaan darurat, ya. Hukum asal bahwa dia dimandikan, dikafani. Adapun jika dia
yantafih, mayit jenazahnya sudah membengkak, jika dimandikan akan pecah meletus dan yang lainnya, maka dalam keadaan seperti ini boleh jenazah tidak dimandikan, cukup dengan dibungkus, dikafani, kemudian dikuburkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dengan disemprotkan padanya minyak wangi, ya, atau pembunuh kuman tidak masalah. Pembunuh kuman ataupun minyak wangi tidak mengapa, ya. Kalau ada yang tanya bagaimana hukumnya menyemprot pembunuh kuman, disinfektan, sah. Karena bukankah dalam memandikan jenazah digunakan kapur barus. Dan diantara faedah kapur barus yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab fikih mereka adalah bahwa dia punya sifat desinfektan, membasmi kuman-kuman. Ya, oleh karena itu boleh jenazah yang ditemukan disemprot dulu. Ya, kemudian setelah itu dibungkus kafan, kemudian langsung dikuburkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan saja dulu apa yang mungkin kita bahas dari pembahasan pertama, yaitu apa yang diwajibkan terhadap kaum muslimin berkaitan dengan si mayit. Yang pertama adalah apa? Memandikan. Dan yang pertama dalam masalah memandikan adalah dalil tentang wajibnya memandikan ini. Ada dua dalil, ya. Saya mengatakan wa wujubuhu ma'khudun min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fi ghairi ma haditsin. Dan kewajiban memandikan jenazah diambil dari perintah Nabi fi ghairi ma haditsin, yang tidak hanya dalam satu hadis, hanya dalam beberapa hadis, ya. Kita dapatkan keterangan di mana Nabi merintahkan hal tersebut. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas tentang seorang sahabat yang dalam keadaan ihram, fawaqasathu naqatuhu, namun kemudian dia dilemparkan oleh ontanya hingga patah lehernya.